1, 2, 3 tes tes. Cek suara, cek masuk enggak? Tes 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dari jalan. Selamat malam Jumat bagi yang menjalankan. Kalau bujang jangan ngiler. Tapi sebelum kita ngobrol jangan lupa subscribe karena gratis. Oke. Hari ini kita kedatangan Nahrul Silalahi. Silalahi. Apa dong? Nahrul Muilmi. Oh, Nahrul Muilmi. Nahrul katanya Anda ini sempat disukai sama perawan tua. Tahu dari mana? Adalah. Gua kan sedikit indigo. Luar biasa. Gimana itu caranya? Pas Caranya musibah itu bukan caranya. bukan anugerah. Bukan. Oh, kirain gua anugerah itu. Masih normal, gue pengen suka sama manusia juga. Emang laku? Laku lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada yang mau. Itu gimana ceritanya itu? Bisa kenal dengan perawan tua. Cerita aku udah ceritain. Ini kan jarang-jarang, Bro. Itu waktu itu masih pertama-tama awal-awal suka naik gunung lah. Oh, naik gunung. Waktu masih awal masih suka, baru pertama lah naik gunung. Naik gunung di mana itu? Masih di Banten lah, di Pulau Sari waktu itu. Pertama naik itu di Pulau Sari. Naik gunung itu situ. Di situ sebenarnya itu naik pendakian gue yang kedua ya kejadian itu. Karena yang pertama gue ya nggak ada apa-apa. Berarti yang pertama sempat kenalan dulu. Yang Kayaknya itu timbul kangen, kemudian lagi kenalannya dia nggak ngomong nggak apa, tau gitu aja langsung datang. Oh, bukan sosok yang terlihat kasat mata. Bukan, ini beda lagi. Wow. Nggak kelihatan. Jadi gini. Mistis. Iya mistis emang. Pendakian gue yang kedua itu ternyata ada apa namanya? Ada ininya lah, ada imbas yang dari pendakian yang pertama. Waktu pertama ini kan gue nggak kenal namanya, waktu naik gunung itu ada aturan ini. Kalau orang sono bilangnya tata krama. Tata krama naik gunung. Tata krama naik gunung. Ya ada yang nggak boleh dilakuin. Ya kayak misalkan sembarangan, sembrono. Kalau di gunung kan itu sebenarnya katanya nggak boleh. Ya gue waktu itu nggak, dan kawan-kawan gue ini nggak tahu waktu itu. Cuma memang udah ada satu orang yang udah sering naik gunung, tapi dia waktu itu lupa ngasih tahu. Tapi sebelum naik gunung itu sempat dikasih tahu? Enggak. Jangan. Oh, tidak. Enggak ada. Kita naik aja, dikira mereka kan kita udah biasa naik gunung, ternyata kan itu baru pertama. Waktu itu ceritanya pertama nih, waktu pertama naik gunung. Iya. Lancar. Gua pas di tengah-tengah itu ya di inilah. Sebelum kawah Pulau Sari itu, kalau gue lihat jalur Pamengker waktu itu. Emang ada berapa jalur kalau naik? Ada dua. Ada dua jalur. Untuk jalur pendaki itu ada dua sebenarnya. Yang satunya Cilentung, yang satunya Pamengker. Pamengker agak atas lagi. Jalurnya juga lumayan inilah terjal lah. Oh, rute-rutenya itu berbeda ya? Iya, rute-rutenya berbeda. Biasanya gue naik lewat Pamengker, turun lewat Cilentung. Biasanya begitu. Nah, yang pertama itu gue sempat ngepost waktu itu kan. Baru pertama ngerasa capek, berhentilah di pos yang ada saungnya. Bukan pos lah sebutin, ya ada saung lah, gue berhenti situ. Nah, gue nggak ngerasa apa-apa waktu itu, biasa sampai ke kawah, ini terus ke puncak biasa lagi. Pendakian yang kedua, ada rasa benih-benih cinta sama yang itu. Apa dong? Jadi pendakian kedua itu gua nggak kesono gue pendakian kedua, karena waktu itu malam-malam diajak, ayo naik gunung lagi. Gue nggak mau waktu itu, ada perasaan nggak enak lah, ada rasa nggak enak, sama ditambah gue lagi ada kesibukan lain. Atau mungkin itu bagian dari bentuk pemanggilan yang tadi, yang perawan tua itu, biar lu ikut. Kemungkinan itu. Tapi rasa nggak enak gue itu ngalahin itu. Akhirnya gue mutusin gak berangkat waktu malam itu, tapi disuruh berangkat subuh katanya.
Enggak. sama temen lu. Berangkat subuh aja, turun nanti di Mengger, nanti kita jemput. Terus turun naik angkot. Naik angkot ke gunung, ke atas puncak. Enggak, bukan dari Oh, Serang, Pandeglang. ke Turunlah, Pandeglang. tunggu di situ. Nanti teman gua ada yang menjemput. Gua, yalah insya Allah kata gua nanti aja. Nah, waktu itu gua nggak berangkat. Diceritakan ini. Diceritakan Selesai dari sono cerita mistisnya ini gue diceritain nih, karena gue juga salah satu yang terdampak ternyata. Bukan hanya temen gue doang. Karena katanya waktu di pos itu temen gue kena hipotermia masih di kaki gunung. Biasanya kan hipotermia itu kan di ketinggian 2000 3000 ke atas itu kan. Ini masih di kaki gunung. Masih di kaki gunung. Di bawah banget. Masih paling berapa meter kali. Sebelum itu pas mendaki. Apanya? Pas kedinginan itu. Sebelum mendaki. Ya mendaki sedikit, baru sedikit lah mendakinya. Turun lagi karena teman gue katanya karena hipotermia cowok, lalu dia dipakein jaket, 2 jaketnya, selimut juga, lalu dipeluk sama cewek 2. Enak banget kan? Dipeluk sama cewek 2, tapi bukan dipeluknya nggak kayak biasanya kan kalau kata orang-orang kalau kena hipotermia telanjangin, harus peluk. telanjang. Iya, yang ditelanjangan ini yang hipotermianya atau yang meluknya ini? Dua-duanya katanya digesek atau enak coy. Kalau kayak gitu mah bahaya juga. Bahaya. Katanya biar kehangatan, tapi enggak kayak gitu. Dia dikasih jaket 2, sleeping bag juga, selimut, terusnya itu. Kan aneh kalau misalkan kena hipotermia masih di bawah kaki gunung. Iya. Karena belum ada yang pernah terjadi kayak begitu, paling kedinginan biasa lah, minum teh hangat, kopi baru kali itu. Atau jangan-jangan itu bagian dari alibi temen lu aja biar dipeluk sama 2 cewek itu. Kalau itu gue nggak tahu ya. Kalau gue nggak tahu. Tapi dia nggak pernah cerita kayak gitu. Tapi enak banget kayaknya dipeluk 2 cewek. Belum pernah ngerasain? Belum pernah. Berarti besok lu harus pura-pura. Janganlah. Jangan. Nah itu ceritanya. Gue diceritain tuh pas mereka udah pulang lagi lah. Temen gue kena hipotermia, kena ini. Lalu selesai kena hipotermia mau naik. Jadi naiknya itu kan mereka naiknya habis maghrib. Seharian itu masih di pos itu. Ya ngobrol-ngobrol sama inilah, sama penjaga pos segala yang jaga parkiran segala. Emang butuh waktu berapa lama untuk naik ke Pulau Sari? Kalau ke puncak atau ke kawah? Ya ke puncaknya lah. Kalau ke puncak ya paling kalau udah biasa mah 5 jam juga selesai kayaknya kita. Itu pas saat itu lu mau naik sehabis maghrib. Naik kawan-kawan katanya mau naiknya habis maghrib, diceritain ini. Karena gue nggak ke sono datang. Setelah itu katanya maghrib sebelum berangkat mereka mau makan dulu karena di posisinya nggak bawa kompor katanya. Iya. Nggak bawa kompor, lalu nekat banget berarti itu ya. Mendadak lah ibaratnya. Nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya mendadak soalnya gue juga diajaknya malam-malam. Pasti mendadak. Alamnya amatir gitu. Namanya juga waktu baru-baru pertama. Belum sampai ke situ lah. Nyari kayu bakar akhirnya buat masak nasi, masak mie lah, segala sarden itu kan. Ya buat ngisi perut sebelum naik nih. Nyari kayu bakar, jadi katanya ada satu teman gue yang salah satu yang nyari kayu bakar juga asal. Jadi asal ngambil kayu bakar. Bukan asal ngambil kayu, jadi dia bawa pisau, bawa golok lah. Semua dibabatin, termasuk ranting-ranting. Entah itu ada yang keganggu atau apa makhluk sononya. Itu pas maghrib itu. Abis maghrib. Makan mau nyari kayu bakar. Situlah cewek ada salah satu perempuan yang kesurupan. Oh, kesurupan. Dia ngomong Sunda halus lah, nggak ngerti gue. Padahal orangnya orang Serang, kan Serang Jawa. Wong Serang. Aneh juga ya. Duduk wong Sunda. Wong Serang. Gimana itu ngomongnya? Pas saat kesurupan. Kalau dia jadi ceritanya gini katanya. Ada saat yang ngobrol sama dia. Jadi dia ada orang bisa di situ. Nanganin yang kawan gue yang kesurupan ini. Jadi dikasih taunya ada 2 orang yang kena, yang satu termasuk ini perempuan, yang satunya gua posisinya nggak di sono dong. Padahal lu di Serang. Karena waktu pertama itu gue naik juga karena itulah si perawan tua ini katanya suka sama gua.
Oh. Mana yang satunya, kata si ini nih yang orang bisa ini. Ini ada yang kena satunya lagi nih katanya. Dia cerita katanya dia suka sama ini katanya. Buset, gue disukain sama Luar perawan biasa. tua. Kalau Arjuna dunia goib Anda Iya. ini. kalau perawan tuanya cakep kayak Kan lu Iya. belum lihat, Bro. tetap Kali tetap aja. aja nggak bisa ngerasain enak, anyep gitu. Beda, Gimana juga ya? beda anyep, nggak kerasa anget ya. Berarti lu harus pura-pura dingin kayak temen lu biar kerasa banget. Nah itu posisi gue nya nggak di sono, tapi gue ke sono buat dilepas biar nggak inilah. Berarti saat itu setelah pawang kesurupan itu bilang ada satu lagi itu lu yang kesurupan, lu ke sono. Gue nggak ke sono dulu, pas mereka balik lagi gue diajak lah, ayo ke sono biar lu nggak pas naik ke sini lagi biar nggak diinin lagi gitu. Gitu. Jadi ternyata waktu kita pertama naik tuh nggak pakai sopan santun katanya. Ada salah salah dua lah mungkin. Nggak pakai sopan santun, tata keramanya nggak ada karena kita waktu itu berhenti di yang saung itu. Nah dia penunggu di situ. Gua juga sama nungguin gini. Berarti Rokok. kalau mau naik ke Pulau Sari, ke pos itu berarti kita harus say gitu ya. Ya Halo, minimal say hello lah. Perawan tua. Bukan gitu. Bukan, gimana? Tata keramanya gimana Ya, kalau mau naik gunung? Kalau biasanya kan assalamualaikum, punten, permisi, numpang lewat. Biasanya kan orang-orang kayak gitu kan. Kalau waktu itu enggak, kita jalan-jalan aja terus sambil ketawa-ketawa, terbak-bak kenceng. Ya ngopi, ngerokok, bercandaan. Artinya dinilai tidak sopan ya? Tidak sopan. Harusnya ada ya minimal katanya ada ucapan kata permisi. Permisi, numpang istirahat lah misalnya. Nah di situ ternyata gue yang diincar perawan tua, bos. Kalau pengen deket sama perawan tua itu Enggak, gimana? jangan sampai, Jangan ya. jangan sampai. Bahaya juga. Untung nggak ngikut waktu itu sampai ke rumah. Katanya kan biasanya ada yang sampai ngikut ke rumah, itu enggak dia. Karena mungkin ya gitu. Ya mungkin dia tahu bahwa cintanya akan bertepuk sebelah tangan. Gue nggak mau. Nggak mau. Masih mending sama manusia lagi. Iya. Ya, minimal sama inilah yang keren, yang Tapi bagusan. lu belum pernah sempet kepikir mau naik ke Pulau Sari lagi? Karena kan sekarang jalur masih ditutup. Hmm, Kalau karena- waktu itu setiap malam minggu gue naik pasti. Setiap malam minggu pasti naik. Untuk menyusul perawan tua tadi? Bukan. Oh, bukan. Gua nggak pernah berhenti lagi di situ. Kalau lewat situ jalan aja terus. Minimal cari tempat yang lain untuk istirahatnya. Jadi ya ada trauma sedikit, ada parno lah sedikit. Setelah kejadian itu ya? Ada parno sedikit, dan gua nurutin apa kata warga kayak gitu. Emang sebelum kalau kita naik gunung itu persiapan apa sih biar enggak kena kesurupan? Apa harus bawa surat Yasin itu kita bawa ke bag itu biar enggak kena kesurupan? Enggak, katanya Nah, minimal kita berdoa sesuai menurut agamanya masing-masing lah. Kalau misalnya Islam doa selamat kayak gimana? Doa pergi biar datang selamat, pulang selamat juga sampai tujuan juga kan. Sampai pulang rumah. Nah itu gua nggak barbar mungkin dulu itu. langsung Berangkat aja sekat. aja. Ajar aja kan. Ya itulah ya pengalaman yang inilah. Ya yang gak enak lah menurut gue. Gak enak. Terus hikmah apa yang bisa lo ambil dari kejadian itu untuk ya agar tidak parno, agar tidak kapokan lah untuk naik gunung lagi? Hikmah yang bisa kita ambil dan untuk semua yang suka untuk naik gunung, enggak ya minimal jangan inilah apa jangan sembrono. Karena kita hidup di dunia ini kan bukan hanya manusia doang. Ada makhluk yang lain. Ada apa tuh? Ada makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Yang paling seksinya bukan yang di bawah. Perawan tua itu yang paling seksi. Enggak lah. Gue nggak mau ngeliat wujudnya juga. Janganlah. Amit-amit. Jadi ya hidup di dunia ini harus saling menghormati. Selain kita juga ada makhluk yang kasat mata, yang tak kasat mata hidup juga.
ingin dihormati juga, ya kita saling menghormati aja, dan biar sama-sama enak kan. Ya minimal tata keramanya dijaga juga, jangan sembarangan. Kalau di gunung jangan merusak. Yang udah ada ya biarkan begitu aja, Ya, jangan dirusak lagi. ya TST aja ya. Iya, Tahu sama tahu. tahu sama tahu. Yang penting jangan sembrono, Yang harus sembrono. mengikuti apa yang menjadi anjuran apa ya disebutnya pawang gunung gitu. Penggunung. Penunggu gunung. Tapi itulah pengalaman sedih. Sedih. Awang sih pengalaman sedih. Harusnya dicintai. Jangan nih. Sama itu harus bagi ya, bro. Ini menyedihkan. Ini menyedihkan ini. Kan biasanya orang-orang kalau naik gunung cinlok kan, Ya. cinlok sama ya pendaki yang lain. Ya. Ini beda kalau gua ini. Masa kayak gini? Kan gak enak. Itu hal yang biasa kalau orang sama orang. Kalau yang lain ini ini pugu ini yang luar gak biasa. biasa. Janganlah. Gue juga pengen ngerasain itu. Tapi mau ngerasain lagi? Enggak, Enggak. jangan sampai. Cukup sekali Nah, aja. itu cukup sekali aja, nggak kayak gitu-gitu lagi lah. Oke. Oke, kawan-kawan misterius yang suka naik gunung, mungkin ini menjadi pembelajaran kalian ya agar tidak sembrono. Apa yang dikatakan teman saya tadi, bahwa kita di dunia ini tidak hidup sendiri. Seorang manusia ya, ada makhluk-makhluk lain yang diciptakan Tuhan. Nah itu aja obrolan dialog tanpa esensi. Tapi mungkin bisa jadi pembelajaran. Jangan lupa subscribe karena itu gratis, bro.